Shalom. Oh, kurang terdengar nih suaranya. Shalom warga kerajaan. Apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Saya percaya kita semua selalu dalam perlindungan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Anugerahnya besar, kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Mari kita siapkan hati kita. Kita membawa pujian syukur kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Bapa. Kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang setia, yang tak pernah tinggalkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Pagi ini Bapa kami datang, kami mau naikkan pujian syukur kami Bapa. Biar Engkau yang disukakan, biar Engkau yang dimuliakan ya Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus di tempat ini. Adil dan benarlah jalan
Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Pagi ini Bapa, kami bersatu hati, kami mengangkat tangan kami untuk bangsa Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami. Kedamaian-Mu Tuhan, kesejahteraan, keadilan-Mu ditegakkan ya Bapa atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau berkati para pemimpin kami, Pak Presiden kami, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada ya Bapa, pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan, kami memberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Bila ada kebijaksanaan-Mu Tuhan, hikmat-Mu Tuhan ada atas para pemimpin kami. Bila para pemimpin kami bisa memimpin bangsa ini dengan roh takut akan Tuhan. Bila segala keputusan kebijakan yang diambil itu berasal dari-Mu ya Bapa. Sehingga biarlah kehendak kerajaan-Mu itu yang terjadi atas bangsa Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati saudara-saudara kami Tuhan yang ada di NTT, di Kalimantan, di daerah-daerah Indonesia lainnya ya Bapa yang mengalami musibah. Tuhan, kami tahu Engkau tidak tinggalkan Indonesia. Engkau ada memegang Indonesia ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memberikan pertolongan ya Tuhan. Tuhan memberkati para korban-korban ya Bapa yang mengalami musibah ini Tuhan. Bila ada penghiburan, ada sukacita ya Tuhan yang mereka rasakan. Bila tetap ada harapan yang Tuhan yang mereka alami ya Tuhan di masa-masa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bangsa kami di Indonesia seperti kehendak-Mu di surga. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami di Rock Ministry ya Tuhan. Gembala senior kami Pak Timotius Arifin dan Ibu Vivi. Gembala kami di Rock Jabodetabek Serba Tuhan, Pak Roni Daud Simeon dan Ibu Nancy. Dan gembala kami Tuhan di Rock Peak Tuhan, Pak Hartono dan Ibu Linda. Kami bersyukur untuk para pemimpin yang Tuhan tetapkan atas kami. Tuhan, kami memberkati para pemimpin kami Tuhan. Bila Tuhan terus memberkati dengan hikmat-Mu, visi-Mu Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan ya Bapa. Urapan yang baru terus Tuhan tambahkan ya Yesus. Bila setiap pelayanan yang dilakukan ya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan ya Bapa. Mereka menjadi perwakilan kerajaan surga dimanapun Tuhan tempatkan. Tanda-tanda heran dan ajaib mengikuti pelayanan mereka ya Bapa. Berkati keluarga mereka, kesehatan Tuhan yang terus memberkati di dalam nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga mau terus hidup melekat dengan-Mu ya Tuhan. Kami mau terus hidup serupa dan segambar dengan Engkau ya Bapa. Hari ini Tuhan, kami menaikkan pujian syukur kami. Karena kami tahu kami telah ditebus, kami telah diselamatkan, kami telah disembuhkan, kami telah dipulihkan. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau lebih lagi. Kita semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Boleh tengok kanan kiri depan belakang, kasih senyum yang manis, katakan Yesus kita Raja yang besar. Amin. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar.
mendengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan, untuk kembali kepada kehendak sempurna Sang Raja, jangan lupa 4T. Pertama itu tesyufa, berbalik 180 derajat, repentance, sadar keadaanmu. Yang kedua, berdoa. Doanya pertama ya minta ampun. Clean in me a pure heart, kata Raja David. Dan dia mengaku di hadapan umum dengan Mazmur 51. Kemudian tandanya adalah kembali dijadikan orang benar. Tanda orang benar apa? Ada sedekah dalam hidupnya. Sesadik orang benar itu tandanya sedekah. Dan hidupnya memuliakan Tuhan. Jangan lupa raja-raja yang kita sebutkan ini Raja Yehuda. Dan kemudian ketika dalam 15 tahun itu yang paling merusak adalah lahirnya Manase. Usianya 12 tahun. 12 tahun jadi berarti di dalam perpanjangan waktu. Tidak usahlah minta perpanjangan waktu. Waktu itu usia daripada Hizkia itu 38, saudara. Dia umurnya panjang, tapi dia melihat kehancuran demi kehancuran. Manase mendirikan kembali patung-patung berhala, bukit-bukit pengorbanan, dan juga penyembahan kepada tentara langit. Tentara langit itu apa? Salah satunya zodiak. Hati-hati yang percaya dengan segala macam zodiak atau apapun. Jangan percaya. Kamu tidak diciptakan atau zodiak Chinese diciptakan jadi macan, jadi babi. Kita diciptakan menurut imago Dei. Dan Manase melakukan begitu banyak kejahatan dan Tuhan tidak disakitkan hatinya. Dia berkata, aku hukum kamu. Dia panggil Raja Asyur dan dia ditarik, yaitu dengan kaitan tembaga, dirantai. Bagaimana keadaan warga kerajaan? Kalau kamu seperti dirantai, ada jalan kembali. Dan dia merendahkan diri, dia bertobat di hadapan Tuhan. Dan yang ajaib, dia dikembalikan jadi raja. How great is our God? Kemudian dia akan meruntuhkan semua mezbah-mezbah yang dia dirikan. Dia mendirikan berhala. Di bait Allah itu dirikan berhala. Dihancurkan semuanya. Tapi kerusakan telah dibuat. Sehingga rakyat masih memberikan korban di bukit-bukit pengorbanan. Karena Manase memberikan anak-anaknya dibakar hidup-hidup. Persembahan kepada Baal, kepada Molok. Hati-hati saudara. Siapa yang kita sembah? Who is your Lord? Who is your Father? Raja Hizkia memulai dengan baik, mengakhir dengan daging. Ketika Nabi Yesaya tegur Raja Hizkia, yaitu semua anak-anakmu akan jadi sida-sida dan semua yang kamu tuh yang diampok. Asal ada damai sejahtera di dalam hidupku. Itu orang perkataan paling tidak bertanggung jawab sebagai seorang bapak. Tetapi saudaraku, kita melihat kemurahan Tuhan dalam kehidupan daripada Manase. Ketika dia merendahkan diri dan dia bertobat, saudaraku, maka Tuhan kembali, yaitu memberikan dia kesempatan menjadi raja kembali. Tetapi kerusakan sudah dibuat dan hukuman Tuhan sudah ditentukan. Kenapa dia dipulihkan? Oleh karena nenek moyangmu David, bukan karena Hizkia. Hizkia pertamanya melakukan seperti yang dilakukan David, tapi mengakhiri karena keangkuhan. Saudara, segala kesuksesan itu karena Tuhan, bukan karena kita. Semua yang kita terima, itu kita cuma terima, kita bukan karena usaha kita. Karena itu warga kerajaan tetap rendah hati, light, love, integrity, grace, humility, and truth. God bless you, warga kerajaan. Amin. Demikian hidupku
Terus Engkau bekerja ya Roh Kudus dalam hidup kami. Pimpin kami terus ke dalam kebenaran, supaya hidup kami menyenangkan hati-Mu dan memuliakan Engkau senantiasa. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Apapun wujud firman yang datang kepada kami, teguran, nasihat, penguatan, semuanya menjadi sukacita bagi kami, karena Engkau mengasihi kami. Berkaryalah Roh Kudus lewat firman-Mu bagi setiap kami. Kami sangat bersukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Shalom saudaraku. Bisa berikan salam kanan dan kiri, satu kalimat yang menguatkan dia hari ini. Semua sehat ya, amin. Baik, saya senang bisa lihat Bapak Ibu bersukacita hari ini. Hari ini saya mau bicara kepada kita penghalang pemulihan dari Tuhan. Tahukah saudaraku bahwa sebenarnya Tuhan itu rindu membuat kita berada di dalam hadirat-Nya senantiasa. Tuhan rindu untuk memulihkan kehidupan kita. Itu harus kita ingat. Artinya begini, pemulihan itu lebih berat ada di Tuhan kok untuk kita daripada apa yang ada dalam hati kita. Jadi artinya merupakan isi hati Tuhan untuk memulihkan kita, memulihkan tanah kehidupan kita, memulihkan pekerjaan kita, memulihkan hubungan yang retak mungkin dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan segala sesuatu. Dan tanah itu bisa berarti segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Sebelum saya mulai berkhotbah, saya mau sampaikan sebuah latar belakang begini. Kejadian 3 ayat 17, Tuhan mengutuk tanah itu. Tuhan tidak mengutuk pekerjaan kita. Makanya kita tetap bekerja hari ini. Pekerjaan itu mulia, melayani Tuhan, beribadah. Tetapi yang Tuhan kutuk dalam Kejadian 3:17, tanah, terkutuklah tanah. Lalu Yesus datang. Dia mati di kayu salib tebus kita. Nah sekarang saya mau kasih tahu kebenarannya. Tanah itu sudah dipulihkan. Karena kematian Yesus tidak hanya mengampuni dosa kita, tapi mengubah tatanan kerajaan dalam Kejadian pasal 1, pasal 2, dia kembalikan itu. Jadi saya mau ngajar kita hari ini, kematian Yesus bukan hanya tebus dosa, bahkan memulihkan tanah hidup kita yang dikutuk itu. Sekarang tanahnya diberkati. Katakan amin. Tetapi pertanyaannya begini, tapi kan hidup kita masih susah Pak zaman now. Kebenarannya adalah tanah hidup kita sudah dipulihkan Tuhan, sudah diberkati Tuhan. Tetapi kita punya penghalang sehingga pemulihan dari Tuhan itu tidak nyata dalam setiap kehidupan kita. Kita baca ayatnya, 2 Tawarik pasal 7, 14. Kita baca bersama-sama ya, kelihatan gak? 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku dan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Satu lagi, Matius 6 ayat yang ke-10, 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah saudaraku, kalau kita melihat ayat ini, maka menurut 2 Tawarik 7 ayat yang 14, ada syarat tadi yang harus kita penuhi. Kita merendahkan diri, kita berdoa dan mencari wajahku kata Tuhan. Saya buatkan berdoa dan mencari itu satu poin saja. Lalu kita berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Tanah hidup kita, kehidupan kita, tanah tempat kita tinggal ini sudah dipulihkan Yesus di kayu salib. Tetapi kita yang membuat pemulihan itu tidak terjadi. Kita yang membuat pemulihan itu atau kita yang membuat
penghalang itu sehingga kita tidak mengalami pemulihan. Ini harus diingat. Yang pertama, kita masih suka membela diri dan sulit mengakui kesalahan. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga kemarin semua para pembicara menyampaikan dengan luar biasa. Saya diberkati dengan khotbah Pak Edi kemarin. Apalagi Pak Elroy khotbah luar biasa tentang Gideon, perspektif yang baru. Nah hari ini saya nggak khotbah yang ribet-ribet, langsung kepada contohnya. Selama kehidupan kita masih suka membela diri dan sulit mengakui kesalahan saudaraku, kita menolak untuk merendahkan diri, kehidupan kita tidak akan mengalami pemulihan. Kita susah mengatakan, saya loh yang salah. Satu ketika anak saya nilainya jelek matematik. Saya kalau lihat rapot udah gak dengerin apa kata guru. Saya cuma lihat anak saya matematiknya nilai berapa. Karena dulu bapaknya matematiknya jelek sekali. Dulu saya nuntut anak saya matematik itu mesti bagus. Sekarang udah deh terserah kamu deh. Yang penting lulus. Kalau nggak lulus ya lolos. Saya berdamai dengan kelemahan itu saudaraku. Saya pernah paksa anak saya untuk bisa hebat. Kamu jangan kayak papa. Dan ketika gurunya bilang, Pak, matematik anak bapak kurang bagus. Pas-pasan Pak. Langsung saya bilang, bapaknya yang salah di situ. Saya nggak bilang memang dasar anak saya kurang ngajar, nggak belajar, enggak. Langsung saya bilang, bapaknya yang salah. Lalu kita sering mengatakan, merasa paling benar. Lalu cepat mencari alasan dan pembenaran. Dan kemudian kita sulit ditegur. Saya ini banyak pengalaman dalam pelayanan saudaraku sekalian. Saya sangat menghormati para pemimpin-pemimpin rohani kita. Saya menghormati Pak Hartono, saya menghormati Pak Roni yang tiap hari connect dengan saya. Kalaupun keputusan mereka tidak saya suka, saya belajar untuk setuju dengan apa yang mereka bilang. Saya ulang, sekalipun banyak statementnya, pernyataan itu saya nggak setuju. Tapi karena dia pemimpin, saya belajar untuk memahami, lalu saya belajar untuk mengiyakan. Karena saya meyakini bahwa orang-orang yang tidak membela diri dan sulit mengakui kesalahan itu tidak akan pernah mengalami pemulihan. Merendahkan diri artinya kita menurunkan diri kita dari tahta hati kita. Kita sudah tidak lagi mengatakan aku yang berkuasa. Dan kita langsung mengatakan Tuhan yang berkuasa. Itulah sebabnya kita belajar untuk menghormati pemimpin rohani kita. Katakan amin. Saya gak pernah melihat, karena saya anak gembala. Gak pernah saya lihat jemaat yang melawan pemimpin rohaninya diberkati Tuhan. Serius ini. Sudah diarahkan baik-baik, sudah dikasih tahu, sudah dinasehati, sudah didoakan malah. Tetap ngeyel, tetap melawan. Saya gak pernah lihat itu orang diberkati dan mengalami peningkatan. Serius ini. Karena ya bagi Tuhan pemulihan itu dimulai dari ketika kita mengakui ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di atas kita untuk mengatur kehidupan kita. Merendahkan hati berarti bukan kita merasa sekedar berdosa. Tapi kita menundukkan kehendak kita, rencana kita di bawah pemerintahan Kristus. Ada contoh yang sangat baik menjelaskan perumpamaan ini. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ini perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi dia berdoa, Tuhan, aku berterima kasih. Aku bersyukur kepadamu. Aku ini gak kayak teman-temanku itu loh Tuhan. Aku berpuasa 2 kali seminggu.
Aku mengembalikan persepuluhan. Aku memberikan sedekah kepada orang miskin. Kita kalau berhadapan dengan Tuhan model seperti ini, kita hanya memberikan daftar prestasi kita. Daftar kehebatan kita. Orang-orang yang berdoa seperti ini, dia sibuk membela, dia sibuk membenarkan diri, dia sibuk menyampaikan seluruh kehebatannya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak berkenan. Berbeda dengan pemungut cukai. Pemungut cukai itu orang-orang yang suka mengambil bea, mengambil pajak tertentu dari orang-orang. Dia tahu diri, saya ini dibenci oleh orang Yahudi. Saya ini juga menjadi budak orang Romawi, mengambil keuntungan untuk Romawi. Tahu diri, dia bilang, aku banyak dosa. Dia bilang, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Dia tidak membela diri sama sekali. Saudaraku, pola ini harus kita mulai terapkan dalam kehidupan kita. Tuhan berkenan kepada orang yang tidak suka membela diri dan mau menerima kesalahan. Mungkin kita anak-anak, orang tua nasihati kita, dan kita menolak terus. Ingat, kita tidak akan mengalami pemulihan. Mungkin ada hamba Tuhan yang memberitahukan kepada kita kebenaran. Tapi terus kita bilang, siapa lu? Hati-hati, kau sedang menutup berkat Tuhan dalam hidupmu. Saya tadi mengatakan, saya seringkali ditegur Pak Hartono loh. Tanya beliau. Karena gembala kalau mengasihi jemaat, dia pasti negor. Kalau kita dilihat salah, kita nggak boleh anti dengan teguran. Kita nggak boleh anti dengan koreksi. Pak Roni itu pemimpin yang hebat. Saya pernah melakukan kesalahan, dia telepon. Pak Janus, please ya, lain kali Pak. Kalau Bapak mengambil tindakan ini, tanya saya dulu. Iya Pak, saya minta maaf. Karena dia bilang, Pak, Bapak kalau ngundang dosen, kadang kan Bapak gak tahu pengajarannya benar apa salah. Bapak cuma lihat dia di medsos bagus. Tapi kan saya bisa tahu Pak, di grup kami para gembala ini tahu ini orang kayak apa. Berarti ada bagian yang saya gak lihat, beliau gak lihat. Beliau lihat dengan harapan gini, kalau kamu salah ngundang dosen Pak Janus, nanti mahasiswa kita tercemar, pengajarannya salah. Benar juga. Jadi kalau pemimpin mengarahkan kita, lihat, dia lihat 2 kilometer ke depan, kita cuma lihat mungkin 10 meter. Karena panggilan itu, karena visi itu, Tuhan taruh bagi pemimpin, daya jangkau melihat ke depan lebih luas dari kita. Jadi hari ini, mari kita belajar. Untuk kita tidak suka membela diri. Untuk kita belajar, untuk kita mau menerima kesalahan kita. Seperti pemungut cukai ini. Dia banyak dosa, dia banyak kekurangan, tapi dia bilang, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Selama seseorang masih membela diri, pemulihan tanah kehidupannya tertahan. Tuhan kita hanya memulihkan negeri orang yang merendahkan diri. Orang yang masih berdiri tegak mempertahankan kebenaran dirinya sendiri tidak akan melihat tanahnya dipulihkan. Jadi merendahkan ini ada di bawah otoritas Tuhan. Kerendahan hati menciptakan ruang kosong di mana hanya raja sendiri yang bisa masuk untuk memerintah di dalam kehidupan kita. Yang sepakat katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah doa hanya menjadi rutinitas atau jalan pintas saat susah. Syarat yang kedua, berdoa dan mencari wajahku, kata Tuhan. Mengapa kita tidak mengalami pemulihan? Karena doa hanya menjadi rutinitas atau doa menjadi jalan pintas saat susah. Kita berdoa,
ketika hanya terjadi masalah besar. Udah mentok, udah gak ada lagi solusi, maka kita langsung agak waras, doa mungkin jawabannya. Kita lebih banyak mengeluh kepada manusia. Kita kalau ada problem, jangan mengeluh di medsos. Saya setuju itu. Karena bagaimana tampilan raja kita, bagaimana profil Yesus di sorga sana, itu kelihatan dari apa yang kita munculkan di media sosial. Jadi jangan mengeluh. Ngomong ketemu orang mengeluh. Ketemu si A ceritanya mengeluh. Ketemu si B mengeluh. Ingat, kita tidak akan alami pemulihan. Tapi coba belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita belajar berterima kasih. Tuhan, aku punya satu. Aku percaya satu bisa kau lipat gandakan jadi banyak. Karena orang yang dewasa dalam Tuhan sudah gak pernah lihat kekurangan. Karena Kristus lebih besar dari kekurangan kita. Amin. Ini diingat. Lalu kadang di praktek hari-hari kita ini doa cepat-cepat tanpa sungguh-sungguh mencari kehadiran Tuhan. Yang penting doa. Udah gak ada relasi di situ. Udah gak ada kehangatan hubungan antara pribadi kita dengan pribadi raja kita. Hanya sekedar berdoa. Lalu kita menjadikan doa sebagai alat untuk mendapatkan berkat. Ini problem bagi kita. Sekarang kita melihat apa yang dimaksud dengan doa di dalam ayat ini, saudaraku. Doa di sini tidak pernah punya tendensi hanya meminta, enggak. Kata berdoa di sini, mencari wajah Tuhan, itu bukan doa level minta-minta sama Tuhan. Bahasa Ibrani berdoa di sini palal. Palal itu artinya kita memediasi, kita mediator antara Tuhan dan tanah ini. Kita berdiri di tengah-tengah. Sana Tuhan, di sini orang yang sakit misalnya. Atau ada kebutuhan di sini, kita berdua di tengah-tengah. Kita langsung mendeklarasikan, Tuhan, aku perintahkan semua roh jahat keluar. Tuhan, aku deklarasikan berkat-Mu mengalir bagi rumah tangga ini. Udah gak minta-minta lagi. Itu palal. Kita mediator kerajaan Allah. Makanya orang kalau makin dewasa dalam Tuhan, saudaraku, doanya gak isinya minta-minta terus. Kalau kita baru percaya Yesus, terus doa itu isinya minta-minta, oke. Tapi kalau kita udah lama ikut Tuhan, doa kita hanya minta-minta saja isinya. Kita salah memahami ayat. Di sini palal, kita itu mediator antara Tuhan dan kebutuhan di sini. Problem di sini. Jadi udah gak minta untuk diri kita, tapi mendeklarasikan agar kuasa Tuhan dinyatakan bagi kebutuhan, bagi sebuah problem, bagi apapun namanya yang ada di sini. Jadi udah gak memikirkan diri sendiri di situ. Itu palal dalam bahasa aslinya. Lalu berdoa itu, saudaraku, kita menghadapkan wajah kita kepada Tuhan, bukan kepada masalah. Karena arah pandangan itu lebih penting dari isi permintaan. Siapa raja yang usianya ditambahkan 15 tahun lagi? Hizkia. Hizkia itu kena problem, kena penyakit yang dia bilang, hehe, kamu akan segera mati Raja Hizkia. Lalu dia bilang, Sanherib pun akan menghancurkan engkau. Gak ada harapan. Yang Hizkia lakukan adalah, dia tidak panik lalu memikirkan gimana caranya untuk menang. Gimana caranya untuk menghancurkan Raja Sanherib. Yang dia lakukan adalah, dia bawa surat itu. Surat ancaman itu, dan diserahkan kepada Tuhan. Itu palal.
Bapak Ibu teman-teman pernah mengalami hal seperti itu? Ada sebuah ancaman, ada sebuah problem yang kita merasa ini saya nggak bisa ditolong, hanya Tuhan yang tolong. Lalu kita datang, bawa ancaman itu, bawa problem itu, bawa ketidakmustahilan itu kepada Tuhan. Di sini penting, arah doanya jelas kepada Tuhan, lalu dia lihat masalahnya. Berdoa di sini bisa juga bermakna, Tuhan, Engkau yang punya kehidupanku. Itu. Palal bisa berarti, Tuhan, Engkau yang punya perusahaan ini. Tuhan, Engkau yang punya hidupku. Tuhan, Engkau yang punya keluargaku. Engkau yang bekerja. Aku akan melihat mujizat-mujizat hebat. Itu palal. Nah, pengertian doa palal di sini saudaraku, udah nggak ada lagi di situ kepentingan diri. Udah nggak ada. Karena kerajaan Allah itu bicara begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Jadi seorang yang berdoa kepada Tuhan, saya mengajar ini kita semua, ada rasa cukup dalam kehidupan kita. Pak Arifin tadi bilang, kita dalam posisi orang yang sudah dibenarkan. Rasa cukup, Tuhan, semua yang kamu beri ini udah cukup. Kalaupun ada lagi, milik orang. Jadi kita orang-orang kerajaan Allah ini tidak lagi dalam posisi menimbun, tapi sudah distribusi. Memberi kepada orang-orang. Makanya kita berdoa, Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami sama seperti di sorga. Itu sudah bicara kehendak Tuhan, saudaraku. Itu namanya palal, doa. Ada sebuah contoh yang sangat bagus dalam Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ini bicara tentang kisah 10 orang kusta. Yang 10 orang ini berteriak. Kalau orang kusta zaman dulu saudaraku, gak bisa bergaul sama orang-orang sehat kayak kita. Mereka dikucilkan di padang gurun, jauh dari keramaian. Karena penyakit kusta itu dianggap aib. Itu dianggap penyakit yang karena dosa, karena pelanggaran. 10 orang datang kepada Tuhan ketika lewat. Yesus, kasihanilah kami. Saya percaya kita pernah mengalami ini. Ditolak orang. Dianggap, maaf nih agak kasar, kita ini bajingan. Keluarga kita aja tolak kita kok. Kenapa? Karena sebegitu jahatnya kita. Terus kita datang sama Tuhan. Yesus, kasihani aku. Yesus sembuhkan mereka semua. Tapi berapa orang yang kembali kepada Yesus? Hanya 1 orang. Sujud di kaki Yesus dan mengucap syukur. Apa yang menarik dari sini? Saya mau sampaikan dan ingatkan kita semua. Saudaraku, kalau kita sudah menerima pertolongan Tuhan, jangan puas dengan pertolongan itu. Yang Yesus mau, kembali kepada Dia untuk bersyukur. Bersyukur sama dengan membina relasi dengan Tuhan hari demi hari. Orang kalau mengalami pertolongan dari Tuhan, saudaraku, dia tahu diri, Tuhan yang tolong saya, Tuhan yang pulihkan saya, Tuhan yang menerima hidupku apa adanya. Keluargaku sudah tolak aku, Yesus terima aku. Maka nextnya, besoknya dia menjalin komunikasi dengan Tuhan setiap hari. Relasi dengan Tuhan setiap hari. Makanya Yesus nanya, 9 orang pergi sesudah sembuh. Tapi Yesus bertanya dengan sedih, bukankah 10 orang tadi sudah ditahirkan? Kemana yang 9 lagi? Kelanjutan dari pertolongan Tuhan kepada kita adalah mengucap syukur kepada Tuhan. Ada di antara kita yang sudah ditolong Tuhan hari-hari ini? Banyak. Bersyukurlah.
setiap mujizat dari Tuhan itu membuat pengenalan kita makin mendalam dengan Dia. Itu gak boleh kita hilangkan. Karena problem kita mencari tangan Tuhan, bukan mencari wajah Tuhan. Doa yang hanya muncul saat susah dan hilang saat lega bukanlah doa yang mencari wajah Tuhan. Itu adalah doa transaksi. Jangan sesekali kita punya urusan transaksi dengan Tuhan. Jangan. Kalau kita hanya datang kepada Tuhan saat lagi sulit, saat lagi mentok, udah gak ada harapan, terus kita datang sama wajah Tuhan, itu doa transaksi. Tapi kalau kita datang, Tuhan, aku butuh pertolongan, aku butuh kuasa, aku butuh kesembuhan, dan kamu komit, sesudah kamu sembuh, kamu menjadi milik Dia, Tuhan bisa tolong kita. Katakan amin. Masalahnya kita ini, aku sudah ditolong. Kita buat Dia kayak dukun, saudaraku. Aku kan butuh pertolongan. Jadi seolah-olah menjadi kewajiban Tuhan untuk tolong kita. Bapa tidak membangun hubungan yang dalam dengan anak yang hanya datang saat butuh. Saya punya om dan dia punya anak 3 perempuan, sekarang sudah 2 anak laki, 2 perempuan 1 laki. Saya tinggal dengan om saya sangat lama, 14 tahun. Dia punya keunikan. Saya tanya, Om, kenapa gak ngasih jajan para sepupu itu langsung aja seminggu atau sebulan? Maksudnya kasih jajan anak sekolah langsung aja seminggu gitu ya. Kayak saya seminggu-seminggu saya kasih anak gitu. Atau sebulan langsung, jadi nanti gak ada urusan lagi. Om saya bilang gini bijaksana, kamu tahu gak? Bagi saya seorang ayah, bukan masalah jumlah uang jajan. Tapi anak saya, dia cari saya karena dia butuh. Setiap hari setor muka sama saya. Dan itu 5 menit itu kesempatan untuk saya intim dengan anak-anak saya. Cerita ini saya ingat sekarang. Kadang Tuhan itu buat kita mesti ketemu Dia tiap hari. Bergantung sama Dia. Karena hidup kita jadikan hal itu sebagai transaksi. Coba kalau kita menjadi orang yang bisa dipercaya, saudaraku. Kita cari Tuhan, kita sungguh-sungguh merindukan Dia. Bukan karena ada kebutuhan, tapi karena kita bilang, Dia Bapa saya. Dia Tuhan saya, Dia Raja saya, aku butuh pertolongan. Maka saya percaya, cara kita memperlakukan Tuhan itu seperti hubungan Bapa dengan anak, saudaraku. Saya masih ingat ketika dulu Pak Roni itu jorokin saya untuk ngambil kuliah doktoral. Saya percayalah kalau Pak Roni yang ngomong, udahlah Janus kamu kuliah doktor. Iya Pak, tapi di hati duit dari mana Pak Roni? Tapi gak apa-apa Pak Janus, kalau saya ini Tuhan suruh loh untuk kamu kuliah. Bahkan Dia sudah bernubuat, kamu nanti 10 tahun dosen, kamu jadi profesor. Kemarin saya diulang lagi itu, kamu profesor 10 tahun lagi. Ya saya ketawa aja. Nama orang tua bernubuat kan hal-hal yang bagus kan gitu. Tiba-tiba ketika di kelas, saya iya aja, saya daftar bayar 1 juta waktu itu. Tiba-tiba ketika di kelas, saya lagi mengajar ibu-ibu semangat belajar. Ini saya, tanda petik ya, dijorokin Pak Roni kuliah doktor. Pak Janus kuliah? Bapak usia berapa sekarang? Kepo lah gitu ya, segini. Bapak 3 tahun lagi dokter, keren Pak, keren. Ibu kan gitu. Nah selesai itu, saya di WA, Pak Janus, biaya Bapak kuliah itu sampai selesai berapa ya? Nah saya kan orangnya dulu belajar ya. Apa yang tertulis itu kita sampaikan. Saya udah dapat lembarannya dari Stak Teruna Bakti Jogja. Saya kirimkan, Ibu ini loh daftarnya sekian. Terus ditanya, ini sedikit kok ya Pak ya? Apa gak ada uang buku segala macem? Gak usah. Karena gak ada tertulis uang buku, ya sudah. Apa yang ditulis di sini aja ibu bayar. Ya sudah. Ketika dia bilang, ibu yang akan bayar semuanya, saya gak percaya loh. Maksudnya ibu yang bayarin dokter saya sekian puluh juta sampai selesai. Saya gak percaya. Tapi ketika dia bilang, Pak, besok sore kami transfer ke rekeningnya STT ini. Nanti kami akan bukti. Saya info ke Pak Roni lagi di Amerika. Pak, saya mimpi nih Pak.
Apa Pak Janus? Kuliah saya dibayarin Pak sama ibu ini. Hah? Ibu Nancy sebelahnya kan dia kalau ngomong di speakerin. Hah? Beneran Pak? Iya. Oh bener kan Pak Janus? Coba kamu itu gak ngeyel-ngeyel sama saya. Saya udah bilang kamu kuliah. Tuh Tuhan buka jalan. Itu saya belajar sesuatu. Relasi antara bapak dan anak itu penting. Anak perlu belajar percaya kepada papa rohaninya. Saya belajar sesuatu di situ. Dan 3 tahun selesai itu kuliah. Dan puji Tuhan saya gak ada utang sampai hari ini gara-gara kuliah. Apa yang mau sampaikan? Kadang kita itu mencari tangan Tuhan. Bukan mencari wajah Tuhan. Ini dia. Jangan doa transaksi. Karena doa transaksi tidak cukup untuk membuka langit tanah kehidupan kita, saudaraku. Jangan. Karena tidak ada bapa yang gak peduli sama anak. Di sini ada orang tua ya, bapak ibu ya, punya anak. Gak mungkin kita bilang, gak selalu nanya kebutuhanmu apa. Enggak. Kita sebagai orang tua tahu ini anak butuhnya apa. Betul gak? Tuhan kita pun kayak gitu sama kita. Dia tahu yang paling kita butuhkan itu apa. Cuma jangan transaksi sama dia. Polanya adalah, Tuhan ini aku anakmu. Ayo aku mau berelasi dengan engkau setiap hari. Itu baru benar. Nah ini yang ketiga. Apa problemnya? Kita masih mempertahankan pola lama yang merusak. 2 Tawarik 7:14 mengatakan berbalik dari jalan yang jahat. Saya mau ceritakan ini. Apa kira-kira yang membuat kita berbalik? Ya, kita diminta untuk berbalik dari jalan yang jahat. Yang pertama, kita masih punya dendam. Kita yang sulit mengampuni. Masih berjuang ini. Belum selesai pengampunan. Kita masih menyimpan sakit hati. Paling ini sakit hati udah lama sekali. Percayalah. Kita gak bisa mengalami pemulihan. Selanjutnya. Hutang yang tidak dilunasi. Lalu pola mengontrol. Semua ini seperti bangkai yang kita simpan. Tahukah Bapak Ibu bahwa Baalzebul, rajanya iblis, arti letterleknya itu tuan lalat. Orang kalau kepahitan, nyimpan sesuatu, bangkai dalam diri kita, dia yang masuk. Karena namanya lalat, hanya akan datang ke tempat-tempat yang busuk, ke tempat-tempat yang kotor. Lalat selalu datang ke bangkai. Hati yang masih menyimpan dendam, masa lalu yang belum selesai menjadi tempat busuk yang menarik pengaruh iblis yang merusak. Tidak mengampuni sama dengan simpan bangkai. Sekarang saya bikin pernyataan gini. Kita minta sama Tuhan, Tuhan pulihkan saya. Pulihkan pekerjaan saya. Pulihkan relasi saya dengan istri saya, dengan suami saya, dengan anak saya Tuhan. Dengan orang tua saya lagi kacau Tuhan. Dengan seluruh keluarga besar lagi gak beres Tuhan. Tapi ada area dalam hati kita yang sengaja kita kasih ke iblis untuk menjajah kita. Pemulihan gak akan terjadi. Karena Tuhan bilang, hatimu nak dikuasai Baalzebul. Ada lalat di situ, ada bangkai, ada kebusukan, ada dendam dalam hatimu yang kamu belum selesaikan. Makanya pemulihan gak terjadi. Matius 18, 21, 35, perumpamaan hamba yang tidak mau mengampuni. Dia sudah diampuni, tapi ketika punya teman, utang sama dia cuma beberapa ratus rupiah bahasa kita sekarang. Dia gak mau mengampuni. Dia diserahkan kepada para penyiksa-penyiksa. Hari ini periksa hati kita. Apakah masih ada dendam? Ada kepahitan? Karena Baalzebul ini, dia hanya masuk ke tempat-tempat yang kotor. Lalat itu tahu. Kenapa ada lalat? Ada bangkai, ada sampah nih. Ada lalat. Gitu ya. Nah itu sama prinsipnya. Kenapa hati kita dijajah iblis? Karena kamu simpan bangkai.
Dan pemulihan gak mungkin terjadi di hati yang marah, hati yang benci, hati yang selalu menyimpan kepahitan. Jangan kaget ini saya bilang statement ini, hutang yang tidak diselesaikan bangkai. Saya ngomong ini karena saya gak punya hutang. Adalah cicilan kartu kredit tapi gak nyampe berapa juta. Saya bisa bayar tiap bulan. Saya tidak mempermasalahkan kita punya hutang, saudaraku. Hutang bisnis kah? Hutang kebutuhan kah? Enggak. Masalahnya, kamu bayar apa enggak? Saya nggak bisa bilang, oh nggak bisa berhutang. Enggak, kebutuhan kita banyak. Mungkin kita harus nunggu duit nanti beberapa bulan lagi ada masuk, uang masuk, kita ambil dulu barang. Enggak apa-apa. Pertanyaan cuma satu, kamu bayar enggak dengan teratur? Maaf ya, ini agak keras. Tapi ini saya sudah lama berdoa di poin ini. Karena banyak juga hamba Tuhan tidak mengalami peningkatan kualitas pelayanan. Karena dia nggak bisa bayar hutang. Sehingga setiap kali minta Tuhan promosikan aku. Tuhan kasih aku berkat. Tuhan bilang gak bisa. Di bagian hatimu ada tanggung jawab yang kau nggak selesai. Saya tidak melarang kita berhutang. Enggak. Hutang bisnis. Enggak, saya nggak larang. Masalahnya kamu selesaikan nggak itu cicilan. Jangan menjadi orang Kristen yang gak tanggung jawab. Kita berani ambil barang, beli tapi gak bayar. Itu dosa, saudaraku. Karena Alkitab menyebut orang yang meminjam tapi tidak membayar, orang fasik. Orang yang gak kenal Tuhan. Dan hutang membuat kita menjadi budak. Makanya kalau Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai 28. Marilah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Supaya mereka berkuasa. Arti berkuasa yang pertama, memimpin dengan cara melayani. Yang kedua, radah itu berkuasa artinya tata kelola. Saya sudah pernah ajarkan ini. Bagaimana mungkin Tuhan memulihkan hidup kita lebih lagi? Ada hutang yang sengaja kita nggak selesaikan. Kita tutup mata, kita pura-pura blow on di situ. Udah lupa tuh hutang, udah sengaja nggak bayar. Tuhan bilang, kau tata kelola nggak bisa dipercaya. Terus ada pertanyaan, Pak, tapi itu hutang udah lama loh Pak. Iya, karena kamu nggak bayar. Ada Beelzebul di situ. Ada dewa lalat di situ yang nungguin kita di situ. Setiap kali Tuhan mau kasih berkat baru, selalu hilang tuh berkat. Kenapa? Karena kita nggak buat hati kita itu dengan wadah yang bagus, wadah yang layak menerima berkat-berkat baru dari Tuhan. Saya banyak diskusi hal dengan Pak Hartono di kantor. Pak, saya bersyukur loh Pak, saya nggak punya hutang. Kalau ada pun cicilan dikit-dikit, ya saya bisa bayar loh Pak. Pak Hartono bilang, betul Pak. Kita kalau punya hutang terus sampai gak bisa bayar, kita gak bisa tidur Pak. Mau ngomongin apa, kita khotbah di depan. Kalau kita gak bertanggung jawab dengan semua, merugikan orang lain jadinya. Karena kita lalai di situ. Hari ini saya mau sampaikan kepada kita penutup di bagian ini. Bayar hutang. Kalau engkau ingin mengalami pemulihan tanah. Karena banyak orang dirugikan gara-gara kita gak dibayar itu. Terus bilang begini alasannya, Pak, saya gak punya kemampuan untuk membayar. Telepon orang itu. Setidaknya kita bertanggung jawab. Bilang, aku butuh waktu, aku butuh relaksasi. Aku bisa cicil kamu, mungkin gak seperti kesepakatan kita. Tapi Tuhan lihat, kamu bertanggung jawab di situ. Amin. Kita bertanggung jawab, aku mau lunasi tapi kondisiku lagi sulit. Aku mau lunasi, aku kalau punya duit aku langsung bayar. Mungkin gak seperti kesepakatan cicilannya, tapi aku tanggung jawab loh ini. Nah, Tuhan bisa berkati kita di situ untuk makin naik. Kenapa? Kita bertanggung jawab. Jadi jangan sampai ada kita ini yang warga kerajaan. Dengan kesalahan kita dulu. Karena kita salah mengelola uang kita. Kita salah mengambil, terus kita ngambil pinjaman. Dan kita gak bisa bayar. Udah mentok nih, gak ada sumber daya Pak Janus. Apa yang harus kita lakukan? Saya kasih tahu, ini kuncinya.
harapkan belas kasihan Tuhan. Tuhan, aku punya utang sama Pak Edi. Contoh ya Pak Edi. Aku kondisinya gak ada kerjaan. Tuhan, aku mengharapkan belas kasihan-Mu. Aku niat baik untuk bisa tetap bayar hutang Tuhan. Kasih aku kemampuan, kasih aku hikmat, kasih aku ide untuk bisa bayar hutang ke Pak Edi dengan baik. Tuhan lihat itu sebagai sebuah kebenaran dalam hati. Karena kita mau bertanggung jawab. Selama kita masih memiliki bangkai dalam hati kita, dendam, masa lalu yang belum selesai, hutang yang digantung, gak akan ada pemulihan tanah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita menyimpan sesuatu yang justru merusak kita kok. Dendam, hutang gak dibayar, kita berbisnis, berusaha gak jujur, itu kan merusak orang tuh. Merusak kepercayaan Tuhan, merusak tata kelola. Gak mungkin diberkati lah. Karena kita berlaku seperti orang fasik. Terus kita bertanya, tapi saya dirugikan Pak. Hehe, yang hilang dari kamu kalau kamu benar, Tuhan bisa kembalikan kok. Yang penting hatimu benar. Slide terakhir kita akhiri, baru kita berdoa. 3 penghalang tadi saudaraku, membuat hidup kita gak bisa pulih. Yang pertama, jangan suka membela diri. Yang kedua, jangan berdoa hanya saat butuh. Jangan. Relasi itu penting. Yang ketiga, tinggalkan pola-pola lama. Dendam, amarah, sikap hati. Karena iblis itu, salah satu arti nama iblis Baalzebul adalah lalat. Lalat itu hanya senang kepada sesuatu kotoran, sampah yang kita simpan dalam hidup kita. Termasuk hutang-hutang yang gak kita selesaikan. Karena kita dianggap tidak menerapkan tata kelola yang baik oleh raja kita. Akibatnya pemulihan itu tidak mungkin terjadi. Nah saudaraku, hari ini mari kita periksa hidup kita. Di area mana kita perlu berurusan dengan Tuhan. Sambil teman-teman musisi bisa maju, singers bisa maju. Ini perlu kita renungkan saudaraku. Saya bisa marah, saya bisa kesel. Tapi bantuan Roh Kudus itu perlu Tuhan tolong saya. Ini menyakitkan loh perkataan ini Tuhan. Nyakitin Tuhan. Tapi Roh Kudus itu baik kok. Dia tolong kita, kasih anugerah untuk kita bisa mengampuni. Tuhan, ada utang saya gak bisa bayar. Tuhan munculkan ide-ide yang baru. Untuk kita bisa bayar kewajiban kita. Agar ketika Tuhan memeriksa, kita ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mulai sembah Tuhan. Periksa hidup kita saudaraku, di area mana kita hari ini mau berurusan dengan Tuhan. Periksa apa yang membuat pemulihan itu gak terjadi dalam hidup dan keluarga kita. Apakah kita sulit ditegur, sulit diajar, atau kita berdoa hanya lagi butuh sama Tuhan, bukan relasi, bukan hubungan yang intim, atau kita masih nyimpan sampah dalam kehidupan kita. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku berkata, Dia selalu bekerja
di antara kita yang sedang berjuang hari-hari ini. Kamu sedang bilang, gunung ini gak mungkin pindah, terlalu banyak, terlalu berat. Tapi Tuhan bilang, aku ada bersama dengan kamu. Mari kita belajar rendah hati siang hari ini, saudaraku. Kalau kamu hidup benar di hadapan Tuhan, apa yang pernah hilang, Tuhan kembalikan. Kalau kita datang sama Tuhan bukan karena kebutuhan, tapi karena Dia Bapa. Apa yang gak pernah kamu pikirkan, kamu dengar, timbul dalam hatimu, itu yang Bapa itu sediakan. Melebihi ekspektasi kita. Kalau kita gak nyimpan sampah, kita gak bisa ngampunin. Masih ada kewajiban yang kita tunda-tunda untuk bayar. Ingat, ada iblis di situ menguasai lahan hati kita. Karena Tuhan anggap kita teledor, kita abai di situ. Hari kita mau datang sama Tuhan, saudaraku. Sebelum kita mengambil perjamuan, bisakah kita selesaikan ini dengan Tuhan? Mari kita sembah Tuhan, minta pengampunan, minta pertolongan. Mari kita sembah Dia. Kau boleh ngangkat tanganmu. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh Raya Ramasyata, Jesus. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Haleluya.
kita siapkan perjamuan kudus. Saya memahami hidup kita gak selalu mulus-mulus saja. Iblis itu akan selalu menggoda kita. Tapi kita harus berkuasa. Kita harus bisa mengalahkan semua godaan itu. Karena Tuhan menghendaki kita menang. Periksa hidup kita hari ini, saudaraku. Saya percaya tema bulan ini jangan lewat gitu aja. Tapi sudah berapa lama kau ikut Tuhan? Adakah terobosan-terobosan baru yang kau alami? Angkat roh di tangan kanan kita. Bapa, ini kami anak-anak-Mu. Hari ini kami menyerah, merendahkan hati. Kami tidak lagi berdoa hanya karena kebutuhan kami. Kami tidak mau lagi simpan sampah dalam hidup kami, Tuhan. Kami rindu pemulihan itu. Kami rindu hal-hal ajaib itu nyata dalam setiap kami, dalam rumah tangga kami, dalam anak-anak kami. Roti yang kami pegang ini menjadi bukti kami beriman kepada Yesus. Pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, Ia memecah-mecahkannya dan Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kanan kita, persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga dengan cawan sesudah makan, Ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudaraku, bukankah cawan di tangan kanan kita, persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita, bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pemulihan itu. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Syukurmu kepada Tuhan. Minta pemulihan itu, terima pemulihan itu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Yesus. Engkau yang memulihkan kami. Engkau yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Haleluya.
tangga kami, hubungan kami dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami, dalam pekerjaan kami, dalam semua yang kami usahakan. Engkau memulihkan dalam nama Yesus. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima, dan aku terima. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sorak-sorai bagi Raja kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur siang hari ini. Kami bersuka cita buat firman, buat kekuatan, buat pemulihan dalam hidup kami. Kami juga akan menabur untuk pekerjaan-Mu, berkat-Mu atas kami. Dalam nama Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Berdaulat atas hidupku. Ku Angkat tangan kita. Kami deklarasikan keluarga kami, hidup kami milik Tuhan. Engkau memerintah dengan dahsyat dalam hidup kami, dalam hati kami. Bawa terus kami kepada kebenaran ya Tuhan, agar setiap hari hidup kami memuliakan Bapa di sorga. Berkat-Mu atas kami dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, dalam bisnis yang sedang kami kerjakan, dalam segala hal yang kami lakukan, kiranya menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Engkau ada di sana, membuka terobosan-terobosan yang baru bagi kami, mengadakan terus pemulihan bagi rumah tangga kami. Kami percaya Engkau tidak akan lewat gitu saja, tapi Engkau melakukan hal-hal yang besar dan luar biasa dalam setiap kami. Berkati pasangan kami, berkati anak-anak kami, berkati seisi rumah tangga kami. Buat yang kami kerjakan itu berhasil dan beruntung ya Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau, menyinarkan wajah-Nya, memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan
menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera, sukacita, kebenaran dari Raja kita, menguasai hati pikiranmu dari siang hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Kami terima berkat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Kita diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.